wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Akbar Rianto dengan NIM 210231100072 dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Persoalan ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai lapisan, baik individu maupun masyarakat. Berbagai macam penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Namun usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat untuk mengetahui masalah ekonomi secara keseluruhan banyak menemui hambatan dan kegagalan. Kebanyakan penelitian yang telah dihasilkan menyimpang jauh dari motivasi semula, yakni menghasilkan tujuan yang sebenarnya. Di satu pihak ada pendapat yang menyarankan untuk mementingkan hak individu, sementara itu di pihak lain menolak keistimewaan individu-individu. Sistem ekonomi sosialis merupakan pemberontakan terhadap sistem ekonomi kapitalis, dimulai dari oleh Karl Marx yang mengupas dan membahas kapitalis serta meramalkan keruntuhannya, serta naiknya sosialisme sebagai penggantinya. Menurut Marx, hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis telah sedemikian merajalela dan menimbulkan penderitaan dan kemeratan buruh yang dihisap dan diperas serta adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berketuhanan di samping material, namun di dalamnya tidak mengabaikan aspek spiritual atau ibadah. Sendiri dari aspek spiritual adalah kesadaran individu muslim akan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan menempatkan Allah SWT pada puncak atas, maka segala aktivitas ekonomi dalam Islam tidak akan terlepas dari pengawasan dan perunjuk yang diberikan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, baik menyangkut masalah produksi, distribusi, maupun konsumsi. Bersamaan maupun perbedaan pandangan dari ketiga sistem ekonomi dalam memandang ketiga aspek kehidupan di bidang ekonomi. Yang pertama adalah aspek kepemilikan. Dari aspek kepemilikan ini, antara ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam hampir terjadi persamaan. Dalam arti sama mengakui adanya kepemilikan individu, hanya dalam sistem ekonomi Islam berbeda karena ada prinsip keadilan. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut. Sebagaimana diketahui, sifat tamak manusia yang keluh kesah, tidak sabar dan gelisah dalam berusaha untuk mendapatkan kekayaan. Hal itu memicu manusia melakukan berbagai aktivitas produktif. Hak milik individu adalah untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan, tetapi hendaklah menurut landasan tertentu sebagaimana yang dianut oleh prinsip sistem ekonomi Islam yang tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak tersebut. Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, yakni mendahulukan kepentingan orang banyak dari untuk tujuan kepentingan orang banyak. Atas dasar inilah, maka sistem ini tidak mengakui adanya hak milik individu, sebagaimana ia juga tidak keduanya dengan hak milik umum dan kemerdekaan ekonomi umum atau hak milik dan kemerdekaan orang banyak. Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kerjanya melalui jalan yang salah dan tidak adil, dan membenarkan penggunaan semua aturan produksi, memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari penghidupan, tetapi juga harus berinisiatif untuk mengambil langkah supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenangnya untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah. Ekonomi Islam memiliki sifat tersendiri, yakni tidak memusatkan pada individu belaka seperti halnya ekonomi kapitalis, dan juga tidak memaksakan kepada masyarakat saja seperti halnya ekonomi sosialis. Siasat ini berdiri atas dasar perubahan kepada dua kepentingan bersama-sama dan berdaya upaya menyelenggarkan keseimbangan antara keduanya yang dikenal dengan prinsip
keadilan dalam pemilikan. Kedua adalah aspek konsumsi. Aspek konsumsi sebagai kelanjutan dari aspek kepemilikan yang lebih menekankan kepada pemilikan individu dalam sistem ekonomi kapitalis, sehingga menyebabkan kebebasan individu dalam aspek konsumsi sepuas-puasnya dalam membelanjakan harta kekayaan. Sedang dalam sistem ekonomi sosialis, karena pemilikan itu merupakan pemilihan yang kolektif, maka dalam aspek konsumsi pun berdasarkan pembelanjaan yang didasarkan kepuasan orang banyak. Dalam ekonomi modern, konsep kepuasan ini tidak mengacu kepada berbagai jenis kepuasan, baik spiritual maupun kebendaan. Namun, makna kepuasan ini tidak diterima dalam kajian kita. Fakta bahwa konsumen memiliki sifat yang dipengaruhi oleh semangat Islam ternyata memberi pengaruh tertentu terhadap motivasi tersebut. Memaksimulkan kepuasan itu tersendiri merupakan satu norma yang tidak terkait yang disanjungkan oleh peradaban material, dan selanjutnya digantikan oleh norma baru agama Islam, walaupun tidak secara menyeluruh. Bagaimana juga konsumen masih tetap cenderung mencoba memaksimalkan kepuasan dalam setiap kesempatan. Dalam Islam, prinsip utama untuk menentukan dalam distribusi ialah keadilan dan kasih sayang. Yang tujuan pendistribusian pendapatan tersebut ada dua. Pertama, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat, tetapi selalu berada dalam masyarakat. Kedua, berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara. Islam menekankan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera. Tetapi ia tidak pernah mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis dalam upayanya mencapai tujuan pendistribusian harta yang adil kepada masyarakat melalui pendidikan. Dalam pengamalan untuk itu memerlukan tahapan-tahapan hukum tertentu. Bagaimanapun, Islam jelas tidak menyetujui atau menganjurkan penyamaratan dalam distribusi kekayaan. Dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.